Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tonsilektomi. Disusun oleh kami, kelompok 2 dengan nama di bawah ini. Sebelum kita masuk ke materi tonsilektomi, pertama kita mengetahui dulu pengertian dari tonsilitas. Menurut Derrickson 2009, tonsilitas adalah peradangan umum dan pembengkakan jaringan tonsil dengan pengumpulan leukosit, sel-sel epitel mati, dan bakteri patogen dalam kripta. Nah, tonsilitas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tonsilitas akut. Yang kedua, tonsilitas membranosa. Yang ketiga, penyakit kelainan darah. Dan yang keempat, tonsilitas kronik. Nah, yang pertama kita mempelajari tonsilitas akut. Tonsilitas viral adalah gejala tonsilitas yang lebih menyerupai common cold yang disertai rasa nyeri tenggorok. Virus Epstein-Barr adalah penyebab paling sering. Haemophilus influenza merupakan penyebab tonsilitas akut supuratif. Yang kedua, tonsilitas bakterial. Radang akut tonsil dapat disebabkan kuman grup A, Streptococcus beta, Haemolyticus yang dikenal sebagai strep throat, Pneumococcus, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes. Infiltrasi bakteri pada lapisan epitel jaringan tonsil akan menimbulkan reaksi radang berupa keluarnya leukosit polimonuklear sehingga terbentuk detritus. Nah, yang kedua adalah tonsilitas membranosa. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, tonsilitas difteri. Apa itu tonsilitas difteri? Tonsilitas difteri merupakan tonsilitas yang disebabkan kuman Corynebacterium diphtheriae. Penularannya melalui udara, benda atau makanan yang terkontaminasi. Tonsilitas difteri sering ditemukan pada anak-anak yang berusia kurang dari 10 tahun. Yang kedua, angina Claude-Vincent atau stomatitis ulceromembranosa, yakni tonsilitas yang disebabkan karena bakteri Spirochaeta atau Treponema yang didapatkan pada penderita dengan hygiene mulut yang kurang dan defisiensi vitamin C. Kemudian yang ketiga, tonsilitas septik, tonsilitas yang disebabkan karena Streptococcus haemolyticus yang terdapat dalam susu sapi. Nah, yang ketiga adalah penyakit kelainan darah. Tidak jarang tanda leukemia akut, angina agranulocytosis, dan infeksi mononukleosis timbul di faring atau tonsil yang tertutup membran semu. Gejala pertama yang sering yakni berupa epistaksis, perdarahan di mukosa mulut, gusi, dan di bawah kulit sehingga kulit tampak bercak kebiruan. Nah, yang keempat adalah tonsilitas kronik. Tonsilitas kronik ialah timbul karena rangsangan yang menahan dari rokok, beberapa jenis makanan, hygiene mulut yang buruk, pengaruh cuaca, kelelahan fisik, dan pengobatan tonsilitas akut yang tidak adekuat. Nah, etiologi dari tonsilektomi ini apa? Yakni penyebab tonsilitas adalah infeksi kuman Streptococcus beta haemolyticus, Streptococcus viridans, dan Streptococcus pyogenes dapat disebabkan oleh infeksi virus menurut Supardi 2007. Tanda dan gejala. Gejala tonsilitas kronis dibagi menjadi 1. Gejala lokal yang bervariasi dari rasa tidak enak di tenggorok, sakit tenggorok, sulit sampai sakit menelan. Yang kedua, gejala sistematis yang berupa rasa tidak enak badan atau malaise, nyeri kepala, demam subfebris, nyeri otot, dan persendian. Yang ketiga, klinis tonsil dengan debris di kriptenya atau tonsilitas follicularis kronis, udem atau hipertrofi tonsil atau tonsilitis parenchymatosa kronis, tonsil fibrotik kecil, tonsilitas fibrotik kronis, plika tonsillaris anterior hiperemis, dan pembengkakan kelenjar limfe regional. Selanjutnya, patofisiologi. Bakteri atau virus memasuki tubuh melalui hidung atau mulut. Amandel berperan sebagai filter atau penyaring yang menyelimuti organisme berbahaya. Sel-sel darah putih ini akan menyebabkan infeksi ringan pada amandel. Hal ini akan memicu tubuh untuk membentuk antibodi
terhadap infeksi yang akan datang. Akan tetapi, kadang-kadang Amandel sudah kelelahan menahan infeksi atau virus, sehingga infeksi bakteri dan virus inilah yang menyebabkan tonsilitas. Nah, demikian presentasi dari kami kelompok 2.